Pernah nggak kamu ketemu orang yang hidupnya kayaknya selalu tenang? Padahal kalau dipikir-pikir, masalah orang itu nggak kecil juga. Tapi entah gimana, mereka nggak pernah terlihat panik. Tapi ada juga orang yang baru kehilangan sendal sebelah aja, udah kayak kehilangan harga diri. Kadang kita lupa, hidup tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup tenang itu soal bagaimana kita bereaksi. Dan sayangnya, banyak dari kita yang bukan kekurangan kedamaian hidup, tapi kebanyakan drama internal. Iya, hidupmu bukan ribet. Kamu aja yang suka menambah efek sinetron di kepala sendiri. Pada dasarnya, manusia tuh punya kemampuan luar biasa buat memperbesar hal-hal kecil. Ada yang dikirimi pesan oke, langsung berpikir, wah dia marah nih. Padahal mungkin ya cuma butuh jawaban oke. Tapi otak kita nggak pernah mau kalah dramatis dari telenovela. Kita menebak, menganalisis, menyusun teori konspirasi emosional dari satu emoji yang mungkin cuma salah ketik. Dan sebelum sadar, kita udah capek duluan sama ribuan skenario di kepala kita yang bahkan nggak pernah akan terjadi. Padahal tenang itu jarang datang dari dunia luar. Dia muncul ketika kita berhenti bikin drama di kepala kita sendiri. Tapi ya, siapa yang bisa menyalahkan? Kita hidup di zaman dimana overreacting kadang malah dianggap peka. Kalau kamu cuek, orang bilang kamu nggak punya empati. Tapi kalau kamu terlalu responsif, dibilang bapar. Akhirnya banyak orang bingung mau menaruh emosi di mana. Jadi semua hal diperlakukan serius. Semua komentar dianggap serangan pribadi. Semua perubahan kecil dari wajah orang lain langsung dianggap tanda ada yang salah. Dan disitulah kita mulai kelelahan sendiri. Bukan karena masalahnya yang berat, tapi karena cara kita memperlakukannya. Seolah dunia sedang mengujimu sebagai pemeran utama drama Korea. Padahal kalau kita lihat dari sisi psikologi, ini sebenarnya bentuk kontrol. Saat kita lebay dalam bereaksi, kita merasa sedang melakukan sesuatu. Bereaksi berlebihan bikin kita merasa punya kuasa, walaupun itu sebuah ilusi. Karena kebenarannya, tenang itu jauh lebih sulit daripada heboh. Diam bukan berarti kalah. Kadang itu adalah tanda kamu cukup dewasa untuk tahu mana yang pantas kamu keluarkan energi dan mana yang sebaiknya dibiarkan lewat begitu saja. Tapi ya, ego manusia seringkali nggak mau kalah. Ego pengen membalas, pengen menjelaskan, pengen menang argumen, meskipun akhirnya cuma bikin suasana makin panas. Dan mungkin itulah kenapa orang yang benar-benar tenang sering terlihat misterius. Karena mereka nggak mudah kebaca, nggak gampang terpancing, dan nggak sibuk menafsirkan semua hal jadi personal. Mereka bukan nggak punya masalah, mereka cuma nggak membesarkan masalahnya menjadi masalah nasional. Hidup mereka tetap punya badai. Tapi mereka belajar menari di tengah hujan, bukan bikin status panjang soal dinginnya hujan. Dan orang yang terlihat tenang tahu, cara terbaik untuk menjaga ketenangan bukan dengan mematikan api, tapi dengan menjaga jarak agar tetap hangat tapi tidak terbakar. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar kekacauan di hidup kita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kita pikir sedang terjadi. Seseorang terlambat membalas pesan, kita langsung panik. Dia berubah, pasti ada yang salah. Padahal mungkin itu sibuk isi bensin. Otak kita tuh suka banget bikin naskah sendiri, lengkap dengan konflik sinematik dan soundtrack sedih. Kita nggak cuma menghadapi kenyataan, tapi versi hiperbola dari kenyataan yang kita buat sendiri. Dan dari situlah, ketenangan sering hilang. Bukan karena masalahnya nyata, tapi karena reaksi kita kebanyakan efek dramatis. Ada alasan psikologis di balik itu. Otak manusia memang lebih sensitif terhadap hal-hal negatif. Fenomena yang disebut negativity bias. Itu sebabnya satu komentar buruk bisa terasa lebih besar daripada 10 pujian. Jadi ketika ada masalah kecil, otak langsung aktif. Seperti alarm kebakaran yang terlalu sensitif, padahal cuma ada asap dari tumis sayur di dapur. Kita merasa perlu melakukan sesuatu, padahal seringkali yang paling dibutuhkan justru diam dan menunggu sampai asapnya reda. Tapi menunggu itu terasa membosankan, sementara membuat drama terasa lebih hidup. Jadi tanpa sadar kita lebih memilih ribut daripada tenang. Masalahnya semakin sering kita membiarkan diri selalu bereaksi, semakin cepat otak menjadikan itu kebiasaan. Reaksi berlebihan itu bisa menular, bahkan karena hal-hal sepele. Lihat antrian panjang dikit, langsung jengkel. Ada yang ngomong salah satu kata, langsung tersinggung. Kita mengira sedang melindungi diri, padahal sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri secara perlahan. Setiap reaksi berlebihan itu seperti menyalakan senter di ruangan yang sudah terang, malah bikin silau. Dan perlahan, tanpa sadar, kita hidup dalam siklus reaksi tanpa refleksi. Menariknya, orang yang tenang bukan berarti orang yang nggak peka. Mereka tetap punya emosi, sama seperti kita,
Tapi mereka tahu kapan harus merespons dan kapan harus berhenti. Mereka sadar, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pesan perlu dibalas cepat, tidak semua tatapan perlu ditafsirkan. Mereka seperti pengemudi yang tahu kapan harus injak rem dan kapan harus tancap gas. Karena terkadang, ketenangan itu bukan hasil dari melawan masalah, tapi dari menerima bahwa masalah memang bagian dari hidup yang nggak bisa selalu kita kontrol. Dan mungkin, di titik ini kita mulai sadar bahwa hidup tenang itu bukan soal menyingkirkan kekacauan, tapi soal tidak ikut menari bersamanya. Dunia memang penuh hal yang bisa bikin kita reaktif. Media sosial, opini orang, ekspektasi yang tinggi. Tapi kamu selalu punya pilihan. Ikut hanyut dalam arus, atau berdiri di pinggir, menikmati ombaknya lewat tanpa harus terbawa. Karena kalau setiap gelombang kamu tanggapi dengan panik, kamu nggak akan sempat menikmati lautnya. Dan di situ, pelan-pelan kita belajar membedakan mana yang benar-benar merupakan masalah dan mana yang cuma hasil mengarang dari pikiran kita sendiri. Ketenangan itu sering disalahpahami sebagai sikap yang dingin atau acuh. Padahal, justru sebaliknya. Orang yang tenang biasanya sudah cukup kenal dengan dirinya sendiri, sehingga mereka merasa nggak perlu membuktikan apapun. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan diam. Itu lebih bijak daripada menjelaskan panjang lebar kepada orang yang memang tidak mau mengerti. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, tenang bukan tanda lemah, tapi tanda kamu nggak mau ikut lomba siapa yang paling ribut. Dan anehnya, ketika kamu berhenti berlomba meyakinkan semua orang, maka beban di pundakmu mulai terasa jauh lebih ringan. Tapi tentu, sampai ke titik itu bukan hal yang instan. Ada masa-masa di mana kamu masih kepancing, masih ingin membalas, masih sulit menahan diri untuk tidak menjelaskan semuanya. It's okay. Tenang itu bukan bakat bawaan, tapi hasil dari latihan berulang-ulang, semacam push-up emosional. Setiap kali kamu memilih untuk tidak meledak, kamu sebenarnya sedang memperkuat otot kesabaranmu. Setiap kali kamu menunda reaksi dan berpikir sejenak, kamu sedang mengajari otakmu bahwa tidak semua hal darurat perlu ditangani seperti kebakaran yang besar. Dan sedikit demi sedikit, kamu jadi lebih kuat menghadapi hal-hal yang dulu bikin kamu gampang goyah. Ada momen lucu saat kamu mulai berubah. Orang lain mungkin bingung. Kok kamu sekarang santai banget? Mereka mengira kamu udah nggak peduli. Padahal kamu cuma lelah jadi pemeran utama dalam cerita yang kamu tulis sendiri. Kamu mulai paham bahwa diam bukan berarti kalah. Tapi kamu memilih untuk damai daripada menang di pertandingan yang tidak penting. Kamu mulai bisa tersenyum saat orang lain banyak drama. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu sudah pernah berada di posisi itu. Dan kamu tahu capeknya hidup dengan alarm emosi yang menyala terus. Karena kamu mulai sadar bahwa tenang itu ternyata bentuk paling jujur dari kedewasaan. Tenang bukan berarti selalu pasrah. Tapi kamu tetap sadar, tetap peduli. Hanya saja kini kamu tahu, tidak semua hal perlu dijadikan panggung untuk bereaksi. Kadang, cara terbaik menyelesaikan sesuatu justru dengan tidak menambah apapun. Karena seringkali masalah itu seperti api kecil. Kalau dikipasi pakai emosi, malah makin besar. Tapi kalau kamu biarkan sebentar, biasanya akan padam sendirinya. Tenang bukan berarti kamu nggak punya perasaan. Kamu hanya memilih tidak memperkeruh suasana. Dan itu, keputusan yang jauh lebih berani daripada meluapkan bukan pada tempatnya. Mungkin disinilah letak paradoks hidup modern. Kita sibuk mencari kedamaian lewat ribuan cara. Meditasi, journaling, self-healing, tapi lupa bahwa inti dari semua itu cuma satu. Berhenti lebay terhadap hal yang nggak perlu. Ketenangan itu bukan hal mistis yang hanya dimiliki biksu di gunung. Ketenangan itu keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang setiap kali hidup mencoba memancingmu untuk bereaksi. Dan saat kamu mulai menyadari hal itu, kamu akan menemukan sesuatu yang menenangkan dalam kesederhanaan. Bahwa kadang, tidak melakukan apa-apa justru merupakan tindakan paling kuat yang bisa kamu pilih. Dan pada akhirnya kamu akan sadar bahwa ketenangan itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai gaya hidup. Itu bukan hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan dari cara kamu memandang ketidaksempurnaan. Hidup akan selalu punya kejutan, dari yang kecil seperti tumpahan kopi di baju, sampai yang besar, seperti kehilangan sesuatu yang kamu pikir nggak akan pernah pergi. Tapi satu hal yang pasti, reaksi berlebihan tidak akan pernah membuat keadaan jadi lebih baik. Akhirnya kamu sadar, yang benar-benar berubah ternyata adalah dirimu sendiri. Dari seseorang yang mudah terguncang, menjadi seseorang yang tahu kapan harus menertawakan hidup, bahkan di tengah kekacauan kecil yang dulu bisa membuatmu stres berhari-hari. Kamu mulai paham bahwa tenang itu bukan berarti semua baik-baik saja,
tapi kamu memilih untuk tidak memperburuknya. Ada kekuatan kecil di balik keputusan untuk tidak ikut heboh. Saat orang lain bereaksi keras, kamu memilih bernafas dulu. Saat situasi menekan, kamu memilih tidak panik. Dan entah bagaimana, dari keputusan-keputusan kecil yang kamu lakukan itu, hidup mulai terasa lebih ringan. Karena ternyata, ketenangan bukan datang dari tidak punya masalah, tapi dari tidak memberi semua masalah tiket VIP ke kepala dan hatimu. Itu semacam kebijaksanaan yang muncul perlahan tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu berhasil menahan diri. Ketenangan juga membawa efek yang lebih dalam, yaitu kejelasan. Saat kamu tidak lagi sibuk bereaksi, kamu mulai bisa melihat hal-hal dengan lebih jernih. Kamu tahu siapa yang layak dijelaskan, siapa yang cukup dimaafkan, dan siapa yang sebaiknya tidak diberi ruang lagi. Kamu nggak lagi tergoda untuk menang argumen, karena kamu tahu sebagian orang datang bukan untuk mengerti, tapi untuk membuktikan mereka benar. Dan kamu sudah selesai dengan itu. Hidupmu lagi bukan tentang menjawab semua hal, tapi tentang memilih mana yang benar-benar perlu dijawab. Di titik itu, kamu mengerti, kedamaian bukan muncul karena dunia akhirnya adil, tapi karena kamu sudah cukup lega untuk tidak harus melawan segalanya. Di titik ini kamu mulai bisa menikmati kekacauan kecil dalam kehidupan. Dulu kamu panik kalau sesuatu tidak sesuai rencana. Sekarang malah kamu bisa tertawa saat rencananya berantakan. Dulu kamu khawatir orang salah paham. Sekarang kamu tahu bahwa tidak semua orang harus paham. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti berusaha mengatur semuanya, hidupmu akan terasa lebih teratur. Karena ternyata dunia nggak perlu kamu kendalikan. Ia hanya perlu kamu biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Sementara kamu berdiri tegak di tengahnya, tenang, sadar, dan cukup bahagia tanpa harus membuat segalanya terasa rumit. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa hidupmu berantakan, mungkin bukan karena hidupmu benar-benar kacau. Mungkin kamu cuma lagi lebay, dan itu manusiawi. Tapi ingat, kamu selalu punya pilihan untuk menurunkan volume dramanya. Karena hidup tenang bukan berarti hidup tanpa badai. Tapi tahu kapan harus berhenti menjerit saat hujan mulai turun, dan mulai menikmatinya. Dan kalau kamu mau terus belajar tentang cara tertawa di tengah kekacauan hidup, ya, disinilah tempatnya. Karena di humorologi, kita nggak cuma belajar memahami pikiran, tapi kita juga belajar menertawakan betapa absurdnya jadi manusia.